Di dunia mungkin biasa-biasa saja. Para habaib, cuek-cuek saja. Kata para habaib, biarin aja dia ngomong sesukanya. Kenapa? Yang namanya para habaib, walaupun dibatalkan oleh siapapun, tetap tidak akan runtuh, tetap tidak akan batal. Cuma karena orang membatalkan, apalagi yang membatalkan cuma segelintir. Sementara sedunia, ijma, mengakuinya sedunia. Ahli nasab sedunia yang kelas internasional mengakuinya. Para ulama-ulama internasional mengakuinya. Coba bayangkan, ini kan masalah ini di Indonesia doang. Buya katakan kepada para pembatal kalian, satu, nyapein diri kalian sendiri. Dua, kalian mencelakakan diri kalian. Hubungan kalian jadi rusak. Dengan yang masih hidup, dengan para habaib yang sudah wafat, yang di dalamnya ada para ulama, di dalamnya ada para wali-wali Allah. Kalian bikin masalah besar yang akan diadili kelak di hadapan Allah. Pahami oleh kita semua. Gak bisa dikait-kaitkan. Tidak mungkin para habaib ini melakukan maksiat, berzina, mabuk. Tidak mungkin. Gak bisa bilang tidak mungkin. Justru mungkin. Anda bilang tidak mungkin menunjukkan kepada kebodohan Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi mengomentari pertikaian antara kelompok penentang nasab dengan habaib Ba'alwi perihal benar tidaknya keabsahan nasab Ba'alwi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ustadz Muhyiddin ini mengingatkan gara-gara isu nasab seperti ini yang terus bergulir, tidak berkesudahan, di mana umat Islam akhirnya saling bersitegang satu dengan yang lain. Bahkan memungkinkan untuk dapat berkonflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Para penentang nasab turut diingatkan juga oleh Ustadz Muhyiddin ini, katanya jangan gampang membatalkan nasab habaib yang sudah jelas-jelas dikonfirmasi oleh para ulama terdahulu. Karena hal itu akan menyalahi keilmuan para wali dan ulama terdahulu yang membenarkan nasab Sada Ba'alwi. Ulama internasional misalnya semua sudah sepakat ijma nasab Ba'alwi tersambung kepada baginda Rasul. Bahkan dikatakan oleh Ustadz Muhyiddin, meskipun nasab habaib dipermasalahkan, mereka tenang-tenang saja, tidak mau ambil pusing. Karena meskipun dibatalkan, ya tidak akan batal. Nah, yang paling parah, beliau mengatakan siapapun yang membatalkan nasab, hati-hati nanti di yaumil qiyamah akan dihisab gara-gara membatalkan nasab seseorang yang sudah jelas tersambung kepada baginda Nabi, yaitu nasabnya para habaib Ba'alwi. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak komentar beliau sekaligus pengingat, warning kepada para menentang nasab dari beliau. Mari kita simak dalam video berikut ini. Hati-hati sekarang. Setan iblis sedang menyebarluaskan virus-virus akhlak yang mencelakakan kita. Ya, hati-hati itu sekarang. Masuk ke FB, masuk ke medsos. Apa? Mereka membatalkan nasab Ba'alawi, ya, sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dibatalkan oleh mereka. Bukan cuma membatalkan, tapi juga mereka bikin ghibah-ghibah, mereka bikin fitnah-fitnah yang luar biasa, menjelek-jelekan, disebar luaskan di sana di sini. Itu adalah setan iblis yang akan mencelakakan manusia, supaya manusia akhlaknya busuk, supaya manusia alam hatinya penuh dengan najis-najis yang menghancurkan semua amal. Puluhan tahun sudah melakukan amal soleh, sejengkal lagi dia masuk lubang lahat, lalu dia ikut ghibah, lalu dia ikut fitnah, lalu dia ikut su'udzon. Na'udzubillah min dzalik. Yang akan menagih bukan satu orang, dua orang. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, punya amal seberapa untuk kita bayarkan kepada hutang-hutang kita kepada sesama? Punya amal apa
punya sholat segimana, punya saum segimana, itu pun kalau diterima amalnya. Kalau tidak diterima amal kita, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita bisa bayar utang? Masa kita bayar utang dengan duit-duitan? Dengan sholat-sholatan? Dengan saum-sauman? Dengan haji-hajian? Amal solehnya bohong-bohongan. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Sementara hutang kita kepada sesama banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kita fitnah ini di zaman kita ini berbahaya besar. Bagi apa? Bagi keselamatan umat Islam di akhirat kelak. Di dunia mungkin biasa-biasa saja. Para habaib cuek-cuek saja. Kata para habaib, biarin aja dia ngomong sesukanya. Kenapa? Yang namanya para habaib walaupun dibatalkan oleh siapapun, tetap tidak akan runtuh, tetap tidak akan batal. Cuma karena orang membatalkan, apalagi yang membatalkan cuma segelintir. Sementara sedunia, ijma, mengakuinya sedunia. Ahli nasab sedunia yang kelas internasional mengakuinya. Para ulama-ulama internasional mengakuinya. Coba bayangkan, ini kan masalah ini di Indonesia doang. Ya, pahami oleh kita semua. Walaupun habis-habisan membatalkan, tidak akan bisa batal. Ya tetap saja, kata para habaib, ini bapak saya, ini ibu saya, itu kakek saya, tetap saja mau tidak mau. Tidak karena gara-gara ada yang membatalkan lalu saya ikut membatalkan kepada nasab saya, itu. Ya. Coba kalau kita punya ibu, siapa nama? Yan. Ibu siapa? Ibu Sukarsi. Bapak siapa? Bapak Ali. Kang Ian itu bukan anaknya Ibu Sukarsi, bukan anaknya Bapak Ali. Sedunia bilang begitu. Ya, apakah bisa batal? Enggak. Ini satu orang, apalagi kira-kira berapa puluh juta ya para habaib di muka bumi ini. Dari zaman Imam Ubaidillah yang dianggap fiktif oleh para pemfitnah. Ini para pemfitnah itu. Pahami oleh kita semua ini. Oh, para ulama ada yang membatalkan enggak? Enggak ada. Cerita para wali-wali Allah dari dulu yang lebih tahu, yang punya ilmu kasyaf, yang gampang membedakan mana keturunan Rasul, mana bukan. Namanya wali, ilmu kasyaf gampang sekali. Karena bukan ilmu zahir, itu ilmu batin itu. Dan tidak pakai kutak-katik ilmu akal, enggak. Enggak butuh dalil-dalil, enggak. Wali-wali Allah. Enggak ada wali-wali Allah yang membatalkan dari zaman dulu. Bisa itu hampir 1000 tahun ya. Ke Imam Ubaidillah itu kan. Bayangkan. Tiba-tiba di zaman kita muncul segelintir orang yang membatalkan. Apakah bisa batal dengan dibatalkan oleh segelintir? Ya nggak akan bisa. Makanya Buya katakan kepada para pembatal, kalian satu, nyapein diri kalian sendiri. Dua, kalian mencelakakan diri kalian. Hubungan kalian jadi rusak dengan yang masih hidup, dengan para habaib yang sudah wafat, yang di dalamnya ada para ulama, di dalamnya ada para wali-wali Allah. Kalian bikin masalah besar yang akan diadili kelak di hadapan Allah. Belum dengan apa? Dengan bikin fitnah, dengan ghibah. Andai kata ada Habib 1, 2, 3 yang bikin kesalahan, kan manusia bukan Tuhan, kan manusia bukan Rasul. Ya? Selain para nabi, para Rasul, dijamin gak tidak melakukan kesalahan? Gak dijamin. Ada yang bodohnya, ada yang maksiatnya, ya wajar, namanya juga manusia.
Pahami oleh kita semua. Gak bisa dikait-kaitkan. Tidak mungkin para habaib ini melakukan maksiat, berzina, mabuk. Tidak mungkin. Gak bisa bilang tidak mungkin. Justru mungkin. Anda bilang tidak mungkin menunjukkan kepada kebodohan Anda sendiri. Apalagi dikait-kaitkan kepada perekonomiannya. Gak mungkin ada habib jual-jual minyak. Kan? Lah, itu kan usaha. Dan itu kan halal. Kan? Lalu apa salahnya? Apakah ada keterangan bahwa namanya keturunan Rasul nggak mungkin itu jual minyak itu? Jual minyak nyong-nyong. Jual itu, jual sarung. Ya. Pahami oleh kita semua. Apakah itu dosa jual-jual itu? Apakah ada dalam keterangan dari Allah, dari Rasul, namanya keturunan Rasul, jadi jualannya harus jualan apa? Ada enggak? Jadi kalau jualan minyak batal itu nasabnya, putus itu pasti bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu kan menunjukkan kepada ketololan kamu. Kamu tolong. Oh enggak, saya kiai kok. Apalagi itu lebih parah lagi, kiai tolol kamu kalau begitu. Coba kamu pikir dengan otak yang waras. Para habaib itu keturunan Nabi itu bukan Nabi. Ingat, tidak maksum, mungkin melakukan kesalahan. Ya, perekonomiannya macam-macam. Ada yang kayanya, ada yang fakirnya, dan sebagainya. Ya. Terus bikin kaidah, dari mana itu bikin kaidah? Kalau keturunan Nabi tidak mungkin jualan minyak. Kalau keturunan Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan. Kalau keturunan Nabi tidak mungkin umpamanya dawir-dawir. Itu dari mana? Itu dari mana? Kaidah itu dari mana? Kalau kamu bikin kaidah seperti itu atas nama syarak, berarti kamu sudah mendustakan agama. Kalau tidak atas nama syarak, berarti menunjukkan kepada ketololanmu sendiri. Kalau kamu mengaku sebagai kiai tapi mengeluarkan statement seperti itu, berarti kamu kiai tolong. Tidak pantas kamu jadi kiai. Apalagi kalau nyebar-nyebarin fitnah. Nyebar-nyebarin video-video ghibah. Ya. Oh, ini memang betulan ini mah. Habibnya melakukan ini. Ya, kalau ghibah itu yang benar-benar salah. Kalau tidak benar-benar salah namanya fitnah. Ghibah itu sudah cukup dosa besarnya. Apalagi kalau fitnah lebih besar lagi dosanya. Nah, komentar dari Ustadz Muhyiddin ini, karena para habaib itu tidak maksum, juga manusia pada umumnya, maka mungkin saja dapat melakukan kesalahan dan bisa saja juga berbeda perbuatannya atau sifatnya dengan karakter baginda Nabi. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Kalau anak keturunannya tidak ada jaminan. Nah, termasuk beliau juga mengomentari, kalau para habaib dahulunya jualan minyak, itu kan halal. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kalau keturunan Nabi harus jualan ini. Karena itu adalah kasab, ikhtiar, usaha. Yang penting di dalam usaha tersebut, kunci utamanya adalah halal. Jualan minyak itu kan halal, boleh. Ya tidak ada ketentuan khusus. Para habaib usahanya harus A, tidak ada ketentuannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ustadz Muhyiddin yang membenarkan nasab Sada Ba'alwi sebagai bagian dari cucu baginda Nabi atau dzurriyyah Nabi. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari terkait dengan penjelasan Ustadz Muhyiddin yang barusan kita simak ini, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.